والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini kita diberikan umur, kesehatan dan kemudahan untuk bisa melakukan ibadah yang mulia dan menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh. Yang mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, doa-doa kita serta zikir-zikir kita dan ilmu yang kita pelajari menjadi amal yang diterima di sisinya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya dan para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Tak lupa kita meminta kepada Allah Azza wa Jal kebaikan dan keberkahan serta ampunan untuk orang-orang yang telah berbuat baik dalam kehidupan kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita dan mendidik kita, yang telah memberikan pengorbanannya untuk kita, dan kita berharap Allah Azza wa Jal mengampuni dosa mereka dan menerima seluruh kebaikan dan ketaatan mereka. Untuk para guru, para pendidik yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mulia di sisinya dan Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang saleh dan saleha. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pagi ini halaman yang ke-268. Ya, 268, babu qaulillahi ta'ala, bab ya firman Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ke-33 ya, bab yang ke-33 setelah kita membahas tentang bab yang ke-22 tentang rasa takut kepada Allah. Kita masuk pada bab baru, bab yang ke-33 tentang qaulillahi ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Ini Allah berpesan dalam ayat ini agar kita bertakwa kepadanya. Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab menyebutkan, menjadikan judul bab ini firman Allah ini. Jadi dia tidak menjadikan babut tawakkul 'ala Allah, la, tapi di antara keistimewaan beliau di dalam menulis buku ini menjadikan firman Allah sebagai judul bab, ya, sebagai judul bab, dan menukilkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna ayat ini, dan sebelumnya beliau mengawali tentang munasabatul bab li kitab tauhid, ketersesuaian bab ini tentang kitab tauhid secara umum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, arada al-musannifu di hadzal bab, di mana pengarang kitab ini menginginkan, ya, pada bab ini bayana anna tawakkula fardhatun, menjelaskan bahwa sesungguhnya tawakal adalah wajib, yajibu ikhlasuhu lillah, dan tawakal itu hanya murni untuk Allah.
Ya, al-i'timadu 'ala Allah. Di tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Itu tawakal. Makanya di sini bahwa tawakal itu wajib, dan wajibnya mengikhlaskan lillahi ta'ala. Ya, mengikhlaskan tawakal hanya kepada Allah. Li'annahu min afdalil ibadati wa a'la maqamati tauhid. Karena tawakal adalah semulia-mulianya ibadah dan setinggi-tingginya maqam tauhid. Jadi dia adalah ibadah dan dia merupakan maqamat tauhid. Jadi tawakal itu ikhwah fillah rahimakumullah, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa al-i'timad 'ala Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, wa fi'lil asbab al-ma'zun minha, dan mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi tawakal bukan tanpa usaha. Tawakal bukan kita tidak memiliki ikhtiar, tapi tawakal adalah dengan menyandarkan ya seluruh kemaslahatan, kebaikan kepada Allah, ya, dan kita yakin bahwa tidak ada yang memberi dan menghalangi kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali Allah. Itu yakin kita. Nah, untuk mendatangkan maslahat kita kerjakan asbabnya, dan untuk bisa menolak mudarat pun kita lakukan asbabnya. Makanya fa idza azamtum fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, punya tekad kuat dalam mengerjakan sesuatu atau dalam ya melakukan ikhtiar sesuatu, maka tawakallah kepada Allah, lakukan. Ya, yakin Allah Azza wa Jalla akan menolong jika itu kebaikan dan kemaslahatan. Ya, maka disinilah ketika Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan bahwa tawakal adalah sebuah kewajiban yang wajib diikhlaskan hanya untuk Allah, dan kemudian tawakal itu merupakan sebaik-baik ibadah dan semulia-mulia ibadah dan setinggi maqam tauhid. Nah, makna kata wa 'ala Allah ay la 'ala ghairi. Bukan kepada yang lain kalian bertawakal, tapi bertawakal hanya kepada Allah semata. Karena Allah yang memiliki kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala apa yang kita inginkan, dan Allah yang menahan jika Allah tidak berkehendak. Maka kita tawakal kepadanya, bukan kepada yang lain. La ala ghairillah, bukan kepada yang lain. Ya, makanya ketika disebutkan tentang sesuatu yang kita inginkan atau tidak kita inginkan, cukup kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan itu kepada kita, dan sebaik-baik wakil kita adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Fatawakkalu artinya i'tamidu alaihi, bersandarlah kalian kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa fawwidu umurakum ilaihi, dan serahkan seluruh urusan kalian kepada. Setelah kita melakukan ikhtiar, sudah serahkan kepada Allah. Allah hanya meminta untuk kita melakukan asbab, hasil di tangan, bukan di tangan kita. Hasil adalah dari tangan Allah Azza wa Jalla, dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna global dari ayat ini, yadhkuru ta'ala, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan anna Musa alaihi salam, bahwa Musa alaihi salam dalam ayat ini amara qaumahu ayadkhulul ardal muqaddasah. Ya, Musa menyuruh kaumnya untuk masuk ke tempat yang al-muqaddas, allati kataballahu lahum, yang telah Allah tetapkan bagi mereka. Masuk ke bumi yang al-muqaddas, ya, al-muqaddasah, yang telah Allah tetapkan. Wala yartaddu ala adbarihim, jangan mundur ke belakang, jangan lari, jangan balik ke belakang. Khaufan minal jabbarin, karena takut kalian kepada yang al-jabbarin, ya, para penguasa yang zalim dan para ya orang-orang yang kuat. Bal yamdu qadaman la yahabunahum wa la yakhshawnahum. Ketika Musa menyuruh kaumnya untuk masuk, jangan kalian gentar, jangan kalian takut, ya, jangan kalian merasa
lemah. Ya, ini perintah Musa alaihissalam kepada kaumnya. Mutawakkilina 'ala Allah fi hazimatihim. Bahwa kalian masuk ke tempat itu atas perintah Allah dan jangan kalian takut dan bertawakallah kalian kepada Allah. Ya, bertawakallah kalian kepada Allah musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum in kanu mu'minin. Dengan meyakini janji Allah. Dengan meyakini janji Allah. Ya, kepada mereka jika betul-betul mereka beriman. Jadi ayat ini ikhwafillah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa bersandar kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Yang kedua, melakukan ikhtiar dan asbab yang mesti kita lakukan untuk mendatangkan maslahat atau untuk menolak mudarat. Ya, kita lakukan asbab itu. Jadi kita berusaha melakukannya agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan berdasarkan apa pilihan Allah kepada kita. Nah, di dalam pembahasan terakhir Syekh Muhammad ibn al-Wahhab atau Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ma yustafadu min al-ayat. Yang pertama, wujubut tawakkuli 'ala Allah wahda subhanahu, wajib tawakal kepada Allah semata. Ya. Bukan kepada berhala, bukan kepada dukun, bukan kepada ya tukang ramal, bukan kepada ya para ya tukang sihir. Tidak, bertawakalnya hanya kepada Allah. Wa anna sarfal tawakkuli ghairillah syirkun. Ya, bertawakal kepada selain Allah adalah kesyirikan. Li'annahu ibadah, karena tawakal itu adalah ibadah yang mulia. Ya. Kalau orang sudah tawakal, sudah serahkan semuanya kepada Allah, apa yang Allah inginkan kebaikan untuk kita. Yang kedua, anna tawakkul 'ala Allah syartun fi sihhatil iman. Bahwa tawakal kepada Allah syarat ya sihatnya iman, benarnya iman kita. Yantafil imanu 'inda intifai, dan iman akan hilang ketika tawakalnya hilang. Jadi tawakal kepada Allah merupakan syarat benarnya iman seseorang, dan hilang tawakal maka hilang iman. Jadi subhanallah, kita harus pahami ini tentang makna tawakal yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian pada halaman 269 kaitan dari pembahasan yang pertama, ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa qawlihi ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, al-ayah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman jika disebutkan ayat-ayat Allah, jika disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka rasa takut. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menyempurnakan ayat ini, wa tamamul ayati wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Bayangkan. Jadi di sini ikhwafillah ada dua poin. Ya, orang beriman yang memiliki sifat-sifat. Di antara yang pertama adalah jika disebutkan Allah maka mereka rasa takut muncul, bergetar hati mereka. Yang kedua, mereka adalah orang-orang jika dibacakan ayat Allah bertambah iman, dan yang ketiga mereka bertawakal. Mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wajilat qulubuhum maknanya khafat min Allah. Orang wajilat qulub ay khafat, karena takut. Orang bergetar hati jika disebutkan tentang sesuatu, tentang Allah, maka ini tanda bahwa dia beriman. Ya. Beriman jika disebutkan nama Allah, dia takut. Allah maha segala-galanya. Wa ala rabbihim la ala ghairi, sama bahwa ayat ini tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Wa yatawakkalun ay yufawwiduna ilaihi umurahum, menyandarkan seluruh urusan mereka. La yakhshawna wa la yarjuna illa iyyah, mereka tidak takut dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Di dunia ini banyak yang membuat kita takut, yang banyak membuat kita ya hilang fokus, banyak membuat kita ya menjadi orang-orang yang khawatir, menjadikan kita khawatir. Tapi yakinlah tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla.
Al-makna al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini, yasifullahu jalla wa ala al-mu'minina haqqal iman bi thalathi sifatin azimatin. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang beriman. Ya. Mukmin yang sejati memiliki 3 sifat ini. Yang pertama, al-khawfu minhu inda zikri. Takut kepada Allah apabila disebutkan namanya. Apabila disebutkan Allah, muncul rasa takut di hatinya. Fayaf'aluna awamirahu wa yatrukuna zawajirahu. Langsung dia mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Makanya agar bisa kita memiliki rasa takut kepada Allah, ya belajar melalui ilmu. Karena kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut kepada Allah itu hanya mereka para ulama. Karena mereka faham dengan nama-nama Allah, dengan kebesaran Allah, dan mereka tahu tentang besarnya siksaan Allah, ya pedihnya azab Allah. Mereka tahu, para ulama. Sehingga ukuran orang berilmu pun jika dia memiliki rasa takut itu. Innama al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu, ya, bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu yang sesungguhnya dia adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka dia dicukup berilmu. Nah, disebut orang berilmu. Maka ikhwan fillah, yang takut, ya, ketika disebutkan nama Allah, itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat orang beriman yang kedua, ziyadatu imanihim 'inda sama'i tilawati kalami. Bertambah iman mereka jika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah dibacakan, maka dia bertambah imannya, bersemangat di dalam melakukan ibadah. Karena tambahnya iman diukur dengan at-ta'at. Ya, ziyadatul iman bit-ta'at. Bertambah iman dengan ketaatan. Wa nuqsanul iman bil ma'asi, dan berkurangnya iman dengan maksiat. Iman itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ia turun naik. Iman itu kadarnya terkadang naik, terkadang turun. Naiknya dengan apa? Dengan ketaatan, dengan amal saleh. Di antara amal saleh yang bisa menambah iman kita apa? Ilmu. Duduk dalam majelis ilmu, salat, ya, kemudian kita puasa, tilawatul Quran, infak, sedekah, birrul walidain, wa ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Tersenyum, banyak babnya sangat luas, ya, dalam amal saleh ini. Maka ketika kita meyakini iman itu turun naik, maka kita teruslah berusaha lingkaran kebaikan kita selalu berada pada, ya, pada poros kebaikan agar iman kita terus meningkat. Ya. Dan berkurangnya iman dengan maksiat. Iman tidak lagi terasa lezat, terasa manis, terasa indah hidup ini, dan terasa nyaman di dalam melakukan kebaikan. Maka kita tidak semangat melakukan amal saleh. Hati-hati, ya, bahwa ada yang salah, barangkali dosa-dosa kita. Sehingga para ulama disebutkan kenapa, ya, setiap kali ingin salat tidak bisa, salat malam maksudnya, tidak terbangun padahal niatnya sudah kuat, kemudian tidur sudah di awal malam. Barangkali kata para ulama, qayyadatka dzunubuk, kamu diikat oleh dosamu. Ya kan? Kenapa tidak bisa melakukan itu? Karena dosa-dosa kita. Dan dosa akan menghalangi kita dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, ikhwafillah, karakter mukmin sejati, wa tafwidul umuri ilaih wal i'timadu alaihi wahdah. Menyerahkan seluruh perkaranya kepada Allah dan bersandar hanya kepadanya. Ya, takut jika disebutkan nama Allah, bertambah iman ketika dibacakan ayat Al-Quran, dan menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah. Inilah ciri orang-orang beriman. Ya, tidak menyandarkan urusannya kepada, ya, kepada dukun, kepada tukang sihir, kepada tukang ramal, atau tidak menyerahkan urusannya kepada orang yang sudah meninggal dunia.
yang dikatakan dulu dia wali, atau tidak menyerahkan urusannya kepada penjaga goa, penjaga lembah, atau penjaga hutan dan lain sebagainya. Tidak, tapi dia kenal Rabbnya dan dia serahkan urusan kepadanya. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian bab ayat dengan bab. Annaha tadullu ala anna tawakkul ala Allahi wahda min sifatil mu'minin. Bahwa ayat ini menunjukkan tawakal kepada Allah semata itu adalah sifat sejati orang beriman. Sifat orang beriman yang sebenar-benar. Orang subhanallah hidup ini banyak tidak selalu berjalan dengan mulus hidup kita, dan tidak juga selalu mengalami kesulitan. Ada kalanya kita menghadapi kesusahan, kesulitan, dan ada kalanya kita mendapati kemudahan. Maka dalam dua sisi itu wajib tawakal kepada Allah. Burung saja dia tawakal kepada Allah dalam berusaha, ya, burung saja dia tawakal. Maka sampai Nabi mengatakan, lau annakum tatawakkaluna, ya, kalaulah seandainya kalian benar-benar tatawakkaluna Allah haqqa tawakkul, ya, seperti mana kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya, kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, seperti tawakalnya seekor burung, pergi pagi dengan perut kosong, pulang dengan perut yang berisi. Tawakal dengan berusaha terbang dia mencari makan. Makanya ketika kisah Umar bin Khattab itu masih ingat sama kita, ya, tentang seseorang yang masih duduk di masjid sampai sudah tinggi hari, ya, sudah siang panas sudah. Kenapa kamu di sini, kata Umar? Ya, saya beribadah kepada Allah. Maka Umar mengatakan, fa innas samaa la tumtiru dhahaba. Wahai akhi, ya, langit tak akan pernah menurunkan hujan emas. Artinya apa itu? Jam segini ini engkau harus bekerja. Dengan kalau engkau punya anak, punya keluarga, bekerja, ikhtiar. Jangan duduk lagi di sini. Ibadah penting, tapi bekerja juga penting. Ya, dan jangan menjadi orang yang tidak paham menempatkan sesuatu. Saat bekerja, bekerja dengan benar. Di saat ibadah, ibadah dengan benar. Ya, serius di dalam bekerja, serius di dalam ibadah. Ya, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita beribadah, dan ibadah itu sesungguhnya dalam makna yang sangat luas adalah bagian bekerja itu bagian daripada ibadah itu sendiri. Naam. Ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, masyru'iyatu tawakkul 'ala Allahi wa annahu min sifatil mu'minin. Disyariatkannya tawakal kepada Allah, dan tawakal itu merupakan sifat orang beriman. Ya, kalau dia tidak tawakal, tidak orang beriman itu. Yang kedua, annal imana yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Wa yazidu bi ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, dengan amal saleh. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya iman dengan maksiat. Yang ketiga, annal imana billahi yastad'i at-tawakkul 'alaihi wahdah. Sesungguhnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mengundang tawakal kepadanya, ya, mewajibkan untuk tawakal kepadanya. Iman itu akan menghadirkan tawakal. Yang keempat, ana min sifatil mu'minin al-khusyu' wa dhill lillahi ta'ala. Sifat orang beriman, maka dia khusyuk dan rendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyungkurkan jidat yang paling dia muliakan di tempat yang paling rendah. Itu bentuk penghinaan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla dan bentuk penghambaan kita kepadanya. Makanya subhanallah, ketika kita melihat bahwa orang-orang yang tidak pernah, ya, rukuk dan sujud, dan sungguh dia termasuk orang-orang yang tidak menyadari diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sebagai hamba yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Maka ikhwafillah,
Inilah dua ayat yang kita bahas pada pagi ini dalam surat Al-Maidah ayat 23 dan surat Al-Anfal ayat 2. Kedua ayat ini menjelaskan tentang makna tawakal dan anjuran kita untuk bertawakal kepada Allah, serta di dalam ayat ini, dua ayat ini dijelaskan tentang sifat ya mukmin sejati ya di dalam kehidupan ini. Semoga kita memiliki rasa takut kepada Allah dan bertambah iman di saat dibacakan ayat-ayatnya, dan termasuk orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal, dan kita bisa merendahkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita pagi ini, dan tawakal bagian daripada tauhid dan bahkan setinggi-tinggi makam tauhid. Ya, orang yang bertawakal itu adalah orang yang bertauhid. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, maka dia tidak memiliki tauhid yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara